Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yotilianles dari kelas 11 MIPA 3 SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas koloid pada agar-agar. Sebelumnya, apa sih itu koloid? Jadi, sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tintal. Nah, tahukah kalian jenis koloid yang terdapat pada agar-agar? Agar-agar termasuk koloid yang bernama gel, yaitu koloid setengah kaku atau biasanya disebut sol padat cair. Gel dapat dibentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium pendispersinya. Nah, teman-teman, lalu bagaimanakah dengan sifat koloid pada agar-agar? Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil, yaitu koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Tahukah kalian bagaimana proses pembuatan koloid pada agar-agar? Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul-molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Terakhir, kesimpulannya, kenapa agar-agar bisa disebut koloid? Sekali lagi, kenapa agar-agar disebut koloid? Untuk langkah pertama kita masukkan 4 sendok gula. 4 sendok gula kita masukkan. Kemudian di sini saya menggunakan agar-agar dengan merek Nutrijel. Kita campurkan semua bahan. Untuk airnya cukup 2 gelas air atau setara dengan 400 ml. Jangan lupa dipanaskan. Dipanaskan dalam air mendidih. Nah, di sini proses pembuatan koloidnya. Jadi kita harus aduk agar semua bahan campur merata. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, lihat teman-teman, ini setelah diaduk beberapa menit, agar yang kita rebus tadi udah sedikit mengental. Baiklah, jika cairannya sudah mendidih, kita masukkan dalam sebuah wadah agar agar-agarnya mengental dan mengeras. Teman-teman, kondisi agarnya sudah keras atau mengeras ya. Hal ini dikarenakan molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Nah, begitulah kira-kira kesimpulannya. Terakhir, kesimpulannya, kenapa agar-agar bisa disebut koloid? Sekali lagi, kenapa agar-agar disebut koloid? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air. Nah, teman-teman, itulah pembahasan dari saya mengenai agar-agar dan koloid. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.